السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kehadirat Allah dengan kita memanjatkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah dan kita semua akan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita, perbuatan kita baik dan buruknya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita, takwa dan istiqamah kepada kita, sehingga kita dapat mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita sebaik-baiknya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari berbahagia ini, mari kita senantiasa mengingatkan agar kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah taala. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah harus dilandasi dengan rasa cinta. Cinta adalah salah satu unsur yang terpenting yang Allah ciptakan di alam semesta. Tidak akan tegak rukun iman kita, tidak akan tegak amal ibadah kita, tidak akan tegak kehidupan di atas muka bumi ini dan peradaban manusia di dalamnya tanpa adanya cinta. Di dalam Al-Quran Allah menyebut cintanya kepada makhluk-makhluk pilihannya, kepada hamba-hamba pilihannya. Yang Allah cintai di antara hambanya adalah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang senantiasa mengimaninya, percaya dan tawakal kepadanya, serta bersabar terhadap semua ujian-ujian yang menimpa dirinya. Kita bisa melihat bagaimana cinta Allah itu sangat abadi, sangat asasi dalam kehidupan kita. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah menyatakan Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, yuhibbul muhsinin. Allah juga yuhibbul muttaqin, mencintai hambanya yang bertakwa, sebagaimana Ali Imran ayat 76. Allah juga mencintai hambanya yang suka menyucikan dirinya dan jiwanya, yuhibbul mutatahhirin, di surat Al-Baqarah ayat 222. Allah juga mencintai hambanya at-tawwabin, yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang sama 222 surat Al-Baqarah. Allah juga mencintai hamba-hambanya yang berbuat adil, yuhibbul muqsitin, di surat Al-Mumtahinah ayat 8. Allah juga mencintai hambanya yang sabar, sebagaimana di surat Al-Imran 146. Hambanya yang pandai bertawakal, di ayat 159 surah Ali Imran. Dan yang terakhir, Allah mencintai hambanya yang senantiasa berjuang di jalannya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan barisan yang rapi,
yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, sebagaimana tertera di dalam surat Shaff ayat 4. Masyarul muslimin dirahmati Allah. Itulah pancaran cinta Allah kepada hamba-hambanya. Yang dari cinta itulah melahirkan iman dan Islam. Kenapa Allah utus para malaikatnya? Mengapa Allah mengutus para rasulnya? Mengapa Allah menurunkan wahyu dan risalahnya kepada umat manusia ini untuk menjaga mereka, untuk merawat kehidupan di atas muka bumi ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar syariatnya ditegakkan di atas muka bumi ini. Itu semua karena dasar cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mengapa ada surga dan neraka? Karena Allah tidak menyukai hamba-hamba yang berbuat lacur, berbuat kerusakan, berbuat hina di atas muka bumi ini. Sebagaimana Allah mengatakan bahwasanya Dia tidak mencintai hambanya yang suka melampaui batas, la yuhibbul mu'tadin, dalam surah Al-Baqarah 190. Allah tidak menyukai atau tidak mencintai perbuatan al-fasad, kerusakan, di surat Al-Baqarah ayat 205. Allah tidak mencintai atau membenci setiap hamba yang kufur terhadap nikmat, lagi dia banyak berbuat dosa. La yuhibbu kulla kaffarin athim, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 276. Allah juga tidak mencintai hambanya yang kufur atau yang kafir dari agama Islam ini. La yuhibbul kafirin, sebagaimana surat Al-Imran 32. Sebagaimana Allah juga tidak mencintai atau membenci hambanya yang berbuat zalim. La yuhibbuz zalimin, sebagaimana surat Al-Imran ayat 57. Dan juga Allah tidak mencintai atau membenci hamba yang suka berbuat sombong dan membangga-banggakan dirinya. La yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan yang terakhir, Allah tidak suka hamba yang suka berkhianat alias membenci mereka. La yuhibbu man kana khawanan athima, la yuhibbul khainin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menegakkan risalah Islam di atas muka bumi ini, tentu Allah menciptakan rasa cinta itu kepada makhluknya. Cinta yang dibungkus atau yang dilandasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang melahirkan peradaban manusia. Allah tanamkan fitrah cinta itu kepada sesama. Orang tua mencintai anaknya, ayah mencintai anaknya, ibu mencintai anaknya, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran kisah tentang bagaimana rasa cinta Nabi Yakub terhadap putranya Yusuf alaihissalam. Bagaimana rasa cinta, rasa kasih sayang seorang ibu kandungnya Nabi Musa alaihissalam yang direkam di dalam surat Al-Qasas, di dalam surat Taha dan surat Asy-Syu'ara, terhadap putranya, bayi yang masih memerah yang dilarungkan ke sungai Nil. Dan Allah tanamkan rasa cinta itu kepada istri Fir'aun untuk mencintai bayi yang sampai di rumahnya. Sehingga Fir'aun lalu kemudian menerima permintaan istrinya untuk mendidik anak kecil yang bernama Musa itu di dalam istana kerajaan Fir'aun. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka cinta ini yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri setiap hambanya, setiap makhluknya, bahkan binatang sekalipun, mencintai anaknya, melindungi anaknya. Induknya tidak akan rela kalau ada anak-anaknya yang kelaparan, kalau ada anak-anaknya yang terlindas, kalau ada anak yang terancam oleh bahaya apapun. Fitrah setiap orang tua, apakah ayah dan ibu, apakah itu manusia atau binatang, dia akan memiliki fitrah untuk melindungi dan mencintai anak-anaknya. Maka itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin membangun sebuah rumah tangga dilandasi oleh mawaddah warahmah, Allah menggambarkan dengan begitu indahnya perasaan cinta yang ditanamkan dalam diri setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Ayat yang sangat populer yaitu surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditulis di undangan-undangan untuk menghadiri acara walimatun nikah atau akad nikah.
Kita tahu kalau bulan Muharram adalah bulan setelah beribadah haji, banyak sekali di antara kita umat Islam yang menyelenggarakan resepsi atau acara akad pernikahan. Sering ditulis ayat ini di undangan-undangan yang sampai kepada kita. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri. Allah ciptakan untuk kita pasangan hidup, tentu yang berlawanan jenis. Karena dengan adanya lawan jenis inilah lahirlah apa yang disebut dengan reproduksi manusia. Allah menghendaki untuk menciptakan bumi ini dengan isinya, dimakmurkan oleh manusia. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah menghendaki kita manusia di atas muka bumi ini untuk melakukan reproduksi. Dan satu-satunya cara untuk melakukan reproduksi di atas muka bumi ini adalah dengan cara pernikahan. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan cara yang lain. Kalau ada yang ingin memakmurkan bumi di luar cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berhubungan seksual di luar pernikahan, itu bukan cara yang benar, itu cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa, kata Allah, yang mencari jalan di luar cara yang ditetapkan oleh Allah untuk melakukan reproduksi manusia di atas muka bumi ini, maka dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan Allah telah menetapkan sanksi-sanksi yang besar baik di dunia maupun di akhirat kepada mereka yang telah melanggar syariatnya. Ada yang berpikir untuk mengatasi permasalahan di atas muka bumi ini, ledakan penduduk, kita harus mengurangi jumlah penduduk manusia ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan perkawinan sesama jenis. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Untuk mengurangi jumlah penduduk manusia, katanya. Ini juga tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara yang lebih baik, yang lebih indah, dan mendapatkan jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat untuk kemaslahatan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat, kecuali dengan kita mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mirisnya, kita pada saat ini banyak sekali fitnah-fitnah di atas muka bumi ini. Kerusakan-kerusakan moral, kerusakan-kerusakan mental yang disponsori atau dipropagandakan oleh kekuatan-kekuatan besar di atas muka bumi ini untuk mempropagandakan agenda free sex, kebebasan seksual. Apakah kebebasan seksual itu berupa homoseksual, lesbianisme, atau kebebasan seksual itu berupa kampanye untuk menyebarkan bagaimana anak-anak kita melakukan hubungan seks yang aman di luar pernikahan. Ini sangat berbahaya bagi umat manusia di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan begitu pentingnya perkawinan ini, pernikahan ini, dalam satu ayat yang sangat penting di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia menciptakan untuk kalian dari laki-laki maupun perempuan azwajan, dari jenis kalian itu sendirilah kalian akan mendapatkan pasangan hidup. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketenangan hati. Ketika kita menikah, ketika kita menemukan pasangan hidup kita, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, dan Dia menjadikan di antara kamu itu rasa gairah cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inilah 3 tujuan kenapa kita menikah di atas muka bumi ini. Agar pasangan hidup itu menjadi tenang, tidak mencari-cari lagi dengan siapa dia akan menjalani hidup dan tua bersama. Agar pasangan itu bisa menyalurkan hasrat, gairah, mawaddah seksualnya. Dan yang ketiga, agar setiap pasangan itu bisa menyalurkan dan merasakan kasih sayang, baik dalam kondisi suka ataupun duka. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sebab itu mari kita senantiasa menanamkan pentingnya di bulan-bulan Muharram, di bulan-bulan Zulhijjah kemarin, dan bulan-bulan biasanya setelah hari raya. Seringkali umat Islam ini melaksanakan, atau orang tua muslim melaksanakan akad nikah untuk putra dan putrinya. Mari kita untuk saling mengingatkan. Tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Barangkali saudara tidak banyak tahu dan tidak banyak belajar tentang ilmu pernikahan ini. Padahal di dalam Al-Quran begitu banyak diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu membangun rumah tangga tidak bisa kita dapati di bangku sekolah. Ilmu bagaimana memanage hasrat seksual kita tidak bisa kita dapati di bangku sekolah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan kita membaca Al-Quran, hanya dengan kita mengkaji sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW, kita baru bisa mendapati bagaimana cara kita membangun dan membahagiakan keluarga kita dari dunia sampai di akhirat nanti. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tujuan Islam menetapkan 5 fungsi kita kenapa kita menikah. Ini sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasid syariah kita dalam Islam ini ada 4. Kenapa Allah turunkan syariat yang begitu lengkap, yang begitu sempurna dan komprehensif untuk kita, adalah untuk menjaga 5 hal. Yang pertama adalah untuk menjaga agama kita. Yang kedua adalah untuk menjaga akal fikiran kita agar sehat. Yang ketiga adalah untuk menjaga keturunan kita, reproduksi. Yang keempat adalah untuk menjaga harta. Dan yang kelima adalah untuk menjaga jiwa kita. Dari kelima maqasid syariah ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa menarik beberapa fungsi daripada pernikahan itu. Apa fungsi pernikahan? Jangan sampai kita sudah menjalani usia pernikahan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi kita tidak mengerti apa itu fungsi pernikahan kita ini. Fungsi yang pertama adalah fungsi protektif, untuk menjaga agama kita. Kenapa? Karena nikah itu adalah setengah bagian dari agama kita. Bukan hanya ibadah agama itu, bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bersedekah, baca Quran. Agama itu tidak hanya itu baru setengahnya. Setengahnya lagi ada pada apa? Ada pada pernikahan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah agama itu adalah ada dalam pernikahan, dan ini ibadah yang paling lama dalam kehidupan kita. Sholat kita laksanakan 2 menit, 3 menit selesai. Puasa kita hanya laksanakan dari pagi sampai malam, dari waktu subuh sampai terbenam matahari azan maghrib. Hanya sebulan dalam 1 tahun. Zakat juga tidak banyak waktunya, hanya sekali setahun. Demikian pula haji dan umrah. Tetapi ibadah kita yang paling lama adalah ibadah dalam mahligai rumah tangga. Mendidik anak, mendidik istri, menjaga keluarga dari hal-hal yang berbau maksiat, dari hal-hal yang mengarah kepada penyimpangan dari fitrah dia sebagai manusia. Itu adalah ibadah terberat kita dan ibadah kita yang paling lama. Dari awal kita melaksanakan akad nikah, ketika mertua kita mengucapkan ijabnya dan kita menyatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itulah satu akad yang sangat berat yang kita terima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima untuk menikahi fulanah binti fulan. Kita terima nikahnya, kawinnya dia dengan mas kawin yang kita serahkan kepada perempuan yang kita cintai itu. Dan mulai saat itulah kita melakukan amal ibadah sampai akhir hayat kita. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Bagaimana kita harus menjaga akal kita. Karena nikah itu menjaga akal sehat kita. Nikah itu bisa meningkatkan kapasitas akal kita. Dengan apa? Dengan kita saling asah, saling asuh, dan saling asih. Suami mendidik istrinya, demikian pula istri mendampingi suaminya untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas hidupnya. Banyak hal yang sebelum kita menikah kita tidak tahu, tetapi kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ada proses saling melengkapi, saling mengenal, saling mengetahui, kita bisa mengetahui bagaimana realitas istri kita. Dia harus hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak-anaknya. Bagaimana juga perempuan sebaliknya mengetahui realitas laki-laki yang wajib untuk mencari nafkah, capek bekerja, galau karena menghadapi tanggung jawab yang rumit,
maka disitulah kita bisa saling belajar, dan itulah fungsi edukatif daripada sebuah pernikahan. Yang ketiga adalah fungsi produktif. Kita harus menghasilkan hifzul mal, menghasilkan harta, karena dalam pernikahan kata Nabi SAW, Allah akan memberkahi. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kata Allah dalam Al-Quran, perintah kepada kita, nikahkanlah hamba-hamba yang ada di antara kalian itu, anak-anak kalian itu. Kalau sekiranya mereka itu masih fakir, tidak punya harta, yakinlah bahwa dengan pernikahan itu akan meningkatkan harta dan keberkahannya. Iyakunu fuqara, Allah yang akan mencukupi dan membuat pasangan suami istri itu menjadi kaya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dalam pernikahan, prioritas pasangan itu bahkan bisa melebihi jumlahnya masing-masing pada saat dia sebelum menikah. Inilah rahasia keberkahan rizki dengan hadirnya sebuah pernikahan. Yang keempat adalah fungsi rekreatif. Kita menikah, manusia ini perlu istirahat, perlu rekreasi agar pikirannya tidak jenuh, tidak galau, agar energi kehidupannya pun semakin meningkat untuk menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya, dalam masalah kehidupannya. Dan rekreasi yang terbaik, rekreasi yang halal, yang thayyib dan barakah adalah rekreasi kita suami istri, pasangan hidup yang halal, menampilkan kemesraan. Jangan kita takut menampilkan kemesraan dan keharmonisan kita kepada orang lain, karena yang tidak halal saja berani sekarang menampilkan kemesraannya di muka umum. Maka itu, mari kita syiarkan rumah tangga kita ini agar menjadi fungsi rekreatif, dan kita mendapatkan tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rekreasi kita menjaga keseimbangan hati, keseimbangan pikiran, dan keseimbangan nurani kita. Dan yang terakhir, fungsi pernikahan adalah generatif, menjaga tumbuh suburnya angka kelahiran di atas muka bumi ini sesuai dengan hukum sunnatullah, keseimbangan di atas muka bumi ini. Dan fungsi pernikahan yang paling tinggi adalah yaitu menjaga generasi umat manusia untuk tetap lahir, tetap hidup, tetap lestari, dan memakmurkan bumi beserta isinya ini dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah melindungi keluarga kita, anak dan istri kita, anak cucu kita, agar kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari pernikahan ini, keberkahan yang mendatangkan ridha Allah baik di dunia maupun di akhirat. Keselamatan hidup kita di dunia bergantung kepada rasa cinta yang ditanamkan oleh Allah dalam diri kita masing-masing, tapi cinta yang dilandasi dengan syariat Allah, yang dilengkapi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ditegakkan dengan prinsip-prinsip syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin
وعلي بفضلك كلمات الحق إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.